one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami mendiskusikan topik yang lagi hangat saat ini, kami ingin memperkenalkan diri. Saya adalah seorang dosen di program studi agribisnis Universitas Mataram. Saya telah menjadi dosen lebih dari 38 tahun, dan dalam sekitar kurang dari 3 tahun yang akan datang saya akan purna tugas, tepat pada nanti umur 65 tahun, karena saat ini saya hanya mempunyai jabatan fungsional lektor kepala atau associate professor sejak tahun 2004. Pada monolog saya pertama ini, saya ingin bicarakan tentang fenomena ijazah palsu, atau mungkin nanti lebih jauh kita bicarakan tentang ijazah asli tetapi palsu. Saudara-saudara sekalian, bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau kita bicara tentang ijazah palsu, tentunya yang dikatakan dengan ijazah palsu itu mengacu pada dokumen akademik yang tidak sah atau dipalsukan, yang dibuat tanpa melalui proses pendidikan yang sesungguhnya dari institusi yang resmi. Kalau kita teliti lebih jauh, ada beberapa karakteristik dan alasan mengapa suatu ijazah itu bisa dikategorikan sebagai palsu. Yang pertama, ijazah tersebut dibuat tanpa menyelesaikan pendidikan yang seharusnya di lembaga yang bersangkutan, tentu lembaga resmi tadi. Dua, berasal dari universitas atau lembaga pendidikan fiktif yang tidak terakreditasi secara resmi. Kita tahu beberapa waktu yang lalu banyak lembaga-lembaga institusi yang mengeluarkan ijazah master, PhD, bahkan profesor dari lembaga yang tidak resmi dan tidak kredibel, tetapi tetap saja banyak masyarakat kita yang memanfaatkannya. Yang ketiga, indikasinya adalah memalsukan tanda tangan pejabat yang berwenang, cap resmi, atau elemen keamanan lainnya. Yang keempat, bisa juga memodifikasi detail seperti nama, nilai, atau gelar pada ijazah. Praktik pemalsuan ijazah tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga banyak terjadi di hampir semua negara di dunia. Perbuatan ini dikatakan ilegal karena satu, melanggar hukum terkait dengan pemalsuan dokumen. Yang kedua, itu merupakan
Yang ketiga, bisa merugikan atau melemahkan integritas sistem pendidikan tinggi. Kalau ijazah ini dikeluarkan oleh perguruan tinggi, tentu kredibilitas dari perguruan tinggi atau universitas yang mengeluarkannya menjadi dipertanyakan. Keempat, ini bisa menciptakan risiko ketika seseorang dengan kualifikasi palsu menempati posisi yang membutuhkan keahlian tertentu. Tentu ini sangat serius. Kemudian selanjutnya kita bicara tentang apa sih yang disebut dengan ijazah asli tetapi palsu, yang sering kita dengar dengan istilah aspal, asli tapi palsu. Ijazah aspal ini mengacu pada situasi di mana ijazah tersebut memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. Dokumen fisiknya asli, menggunakan kertas resmi, memiliki cap dan tanda tangan yang sah, serta fitur keamanan lainnya. Maka yang menjadi heboh saat ini kalau dokumen resmi itu diuji di laboratorium forensik misalnya, ternyata ditemukan bahwa dokumen itu asli dalam konteks tadi. Dan ijazah dokumen ini bisa jadi dikeluarkan oleh institusi pendidikan yang sah dan cek dan akreditasi secara resmi. Namun tidak mencerminkan pencapaian akademik yang benar-benar dilakukan oleh pemilik. Tentu bentuknya macam-macam. Ijazah aspal ini bisa dalam beberapa bentuk. Pertama, ijazah yang diperoleh melalui praktek suap, korupsi, tanpa menjalani proses pendidikan sebenarnya. Jangan dikira hal ini tidak terjadi di Indonesia, banyak sekali. Dulu kasus-kasus di perguruan tinggi swasta tertentu itu umum masalah, di mana seseorang tidak melakukan proses pendidikan yang sebenarnya, tiba-tiba memperoleh ijazah yang resmi. Nah, dalam konteks ini itu salah satu yang kita boleh kategorikan sebagai ijazah aspal asli tapi palsu. Yang kedua, bisa jadi ijazah itu diperoleh dari program jalur khusus tanda petik yang tidak memenuhi standar pendidikan yang seharusnya. Kemudian ketiga, bisa jadi ijazah yang dikeluarkan berdasarkan kehadiran minimal, hanya simbolis, tanpa memenuhi beban studi yang normal. Nah, kalau sekarang ini untuk menjadi sarjana S1 itu mahasiswa harus
ada persyaratan minimal. Nilai tentu pasti tidak boleh nilai E, dan ada nilai D dengan jumlah tertentu, bisa antara 10 sampai 15 SKS boleh nilai D. Kemudian IPK-nya di atas 2, mungkin beberapa di atas 2,25. Kemudian yang aspal ini bisa juga ijazah dari proses beli gelar, karena masyarakat kita ini banyak yang gila gelar melalui proses yang instan tanpa melalui proses pendidikan yang benar. Ini juga menjadi salah satu faktor penting sebetulnya yang harus serius diperhatikan pemerintah, agar integritas perguruan tinggi itu semakin bagus. Ijazah dari proses beli gelar, di mana institusi resmi mengeluarkan dokumen sah, tapi tanpa proses pendidikan yang patut. Jadi kalau kita mencermati proses pendidikan tinggi, misalnya di program studi saya agribisnis, kebetulan saya dalam 3 tahun terakhir ini menjadi program studi agribisnis yang sekarang statusnya unggul. Studi agribisnis terus Mataram statusnya unggul dan sudah diperpanjang sampai tahun 2030. Nah, proses yang kami lakukan di Universitas Mataram bagi seorang mahasiswa yang ingin mencapai gelar sarjana, kalau di pertanian kita sebut sarjana pertanian, SP, walaupun jurusannya agribisnis ya, sosial ekonomi, tetapi karena berada di bawah Fakultas Pertanian maka gelarnya sarjana pertanian. Walaupun di beberapa tempat ada yang memberikan gelar sarjana agribisnis. Sepanjang yang kami tahu di dalam proses pendidikan di Fakultas mencapai proses untuk menyelesaikan sarjana itu sesuatu yang sangat susah, dengan prosedur-prosedur yang sangat ketat. Itu mungkin orang katakan Universitas Mataram di mana sih? Lombok, jauh. Tapi proses pendidikannya betul-betul ketat. Mereka, seperti saya katakan tadi, harus menyelesaikan 144 SKS. Kalau dengan sistem sekarang MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di program studi kami mata kuliah wajib itu yang harus diselesaikan itu selama 6 semester. Semester itu kita harus mereka selesaikan 114 SKS yang wajib. Kalau di kita ya, karena aturannya bisa juga 84 yang wajib MBKM. Kemudian 60-nya pilihan program MBKM. Tapi kami 104. Tetapi 20 SKS di dalam yang 104 itu dia bisa mengambil MBKM, pertukaran mahasiswa di MBKM.
SKS SBKM ini adalah semua mahasiswa kuliah pilihan yang diambil dalam untuk paket-paket SBKM yang dibolehkan aturan pendidikan tinggi. Ketika ingin sarjana, mereka harus memenuhi jumlah SKS tertentu. Untuk KKN, untuk mengusulkan skripsi dengan jumlah SKS tertentu yang wajib harus dipenuhi. Kalau tidak, belum boleh mengambil KKN dan belum boleh misalnya mengambil skripsi, termasuk tadi yang mengambil paket SBKM. Nah, sehingga kalau sudah memenuhi syarat, mereka harus mengajukan, misalnya mau skripsi, mereka mengajukan dosen pembimbing. Dosen pembimbing bisa diajukan oleh mereka, menurut preferensi mereka, bisa juga ditentukan oleh program studi, tergantung daripada posisi dosen yang tersedia di program studi. Tentu dosen-dosen yang loadnya tinggi dan banyak dipilih mahasiswa, tentu nanti akan dikurang. Bagi dosen-dosen yang masih agak longgar, kita dialokasikan ke sana untuk mahasiswa. Dan ini tidak gampang, jadi prosesnya itu mereka harus melalui persetujuan judul dengan dua pembimbing deskripsi, dan ada surat persetujuan judul yang harus ditandatangani oleh kedua pembimbing, diajukan kepada program studi. Setelah judul disetujui, maka mahasiswa boleh melakukan pembuat proposal penelitian, dan mereka harus tentu konsultasi dengan dosen pembimbing utama maupun pembimbing pendamping. Jadi tentu namanya dosen pembimbing, dia membimbing mahasiswa. Tapi sedapat mungkin mahasiswa harus mencari bahan sendiri, mempelajari sendiri. Tapi kalau misalnya mereka menghadapi kesulitan dalam memahami konsep-konsep tertentu, alat-alat analisa tertentu, mereka bisa dibimbing atau harus dibimbing dosen pembimbing supaya arah penelitian. Nah, kalau proposal sudah disetujui, disepakati, maka mereka akan jilid proposalnya dibimbing. Kita tidak lagi melakukan seminar proposal, dulu ada, sekarang tidak. Setelah jilid proposal, lalu nanti mereka boleh turun survei penelitian. Itu tergantung dari mahasiswa dan jumlah responden yang dibutuhkan. Itu bisa lama, bisa berapa bulan. Setelah melakukan penelitian, yang sebelumnya juga mereka harus konsultasikan daftar pertanyaan, kuesioner, ya kan, sesuai dengan variabel penelitian yang diuraikan di dalam proposal mereka. Dan kuesioner itu juga harus dipastikan, intinya juga memastikan bahwa apa yang dimasukkan dalam kuesioner betul-betul sudah memenuhi data yang diperlukan untuk penulisan skripsi. Lalu mereka turun lapangan. Lama-lama kemudian akan kembali dengan membawa tabulasi hasil penelitian. Tentu dosen akan verifikasi apakah penelitiannya benar, data-datanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau itu sudah dilakukan, maka proses selanjutnya adalah penulisan. Tapi belum penulisan, data itu dianalisis. Kalau mereka punya analisis, apakah pakai regressi, model-model yang lain yang banyak sekali.
tesis, kemudian data analisisnya disampaikan ke dosen, dosen melihat, mengecek, verifikasi, kalau oke, lalu menulis kasih foto, dan itu dilanjutkan dengan proses pembimbingan dengan dosen sampai tulisan itu layak untuk diseminarkan. Nanti dosen akan mempertimbangkan apakah tulisan skripsinya itu sudah layak atau tidak untuk diseminarkan. Jadi kita hanya mengenal seminar skripsian. Kalau dosen sudah setuju dua-duanya, kita berhasil dengan mengundang mahasiswa dan juga dosen kalau ada hadir. Minimal yang hadir mahasiswa itu 25 orang bisa melakukan. Setelah seminar itu ada masukan-masukan, kalau misalnya masukannya berat itu akan diperbaiki dengan waktu yang relatif lama. Jadi tentu ini butuh proses. Kalau pembahasannya sudah oke, seminarnya sudah oke, kemudian diperbaiki, pembahasannya diperbaiki, maka dosen bisa menyetujui untuk ujian akhir, tentu dengan syarat-syarat administrasi yang lain. Jumlah mata kuliah yang diambil sudah semua syarat-syarat administrasi yang lain dipenuhi, maka mereka akan melakukan ujian. Nah, setelah ujian dinyatakan lulus, kemudian nanti kalau masih ada perbaikan yang harus dilakukan untuk skripsinya, mereka harus memperbaiki sebaik mungkin sampai 2 pembimbing, termasuk masukan dari penguji kalau ada, itu dilengkapi di dalam tulisan. Kalau dosen pembimbingnya happy memenuhi standar tentunya, maka pembimbing akan menyetujui untuk dijilid. Kalau sudah dijilid, maka pembimbing akan menandatangani, kemudian ketua jurusan akan menandatangani, kemudian nanti dekan akan menandatangani skripsi. Kalau semua syarat administrasi dan syarat lainnya terpenuhi, maka mahasiswa ini nanti bisa di yudisium. Yudisium itu akad bahwa mereka secara resmi sudah menyelesaikan pendidikan. Tentu ada SK yudisiumnya, jadi bagi orang-orang yang ijazahnya resmi, asli, untuk verifikasinya antara lain dia punya SK yudisium dari dekan. Dan tadi juga ada berita acara seminar, berita acara ujian, semua lengkap. Kalau sudah yudisium, tentu selanjutnya proses wisuda. Kita di prodi kita, di fakultas kita itu yudisiumnya tiap bulan, kecuali ada hal-hal tertentu bisa tidak tiap bulan. Setelah itu proses baru wisuda. Di kami belum bisa wisuda kalau skripsinya belum diserahkan lengkap semua tanda tangan dan diserahkan ke perpustakaan, disubmit artikelnya ke jurnal atau ke perpustakaan kami di kampus, karena mereka mensyaratkan juga untuk membuat jurnal, walaupun tidak harus terbitkan saat mereka bisa menyusun. Tapi aturannya sekarang kalau mahasiswa berhasil komplit sebelum yudisium, itu fakultas memberikan insentif bagi mereka yang tidak terlalu besar. Saya kira itu para pemirsa sekalian, sekelumit tentang ijazah palsu, termasuk ijazah asli tapi palsu.
ijazah orang tuh kertasnya, capnya, tanda tangannya itu semua asli, tetapi prosedur untuk mencapainya itu tidak sesuai standar pendidikan tinggi yang benar. Nah, kalau itu yang terjadi, tentu itu bukan yang kita sebut dengan ijazah asli tetapi palsu. Itu kita di lembaga pendidikan tinggi sangat penting dengan ini, supaya orang-orang yang berjuang memperoleh gelar dengan begitu sungguh-sungguh, dengan keras keringat, ekonomi yang terbatas, uang yang terbatas, dan menyelesaikan dalam waktu yang ada, itu harus dihargai. Jangan direndahkan, kurangi dengan orang-orang atau pihak-pihak yang menempuh jasa palsu atau asli tapi palsu. Demikian yang kami sampaikan. Ini kayak dosen tentang ijazah palsu, termasuk juga yang asli tapi palsu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bagi dunia pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Tetaplah semangat menempuh pendidikan dengan cara yang benar, dengan cara yang sah, dengan perguruan tinggi yang kredibel yang menjaga marwah pendidikan tinggi. Kita bangga dengan ijazah kita, kita bangga dengan pendidikan kita. Dengan itu, insya Allah kita bisa memajukan bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kasih masukan, komen, subscribe, dan kalau Anda merasa ini bermanfaat, mungkin pihak lain juga merasa